buat memperlancar atau memperluas rezeki kita. Yang ini adalah amalan yang diajarin dari bokap gue. Kebetulan ini adalah amalan keluarga yang pengen gue sharing ulang ke teman-teman semua, biar teman-teman juga banyak yang berpenghasilan dan rezekinya juga berlimpah gitu, yaitu surat Al-Fatihah. Itu surat pastinya udah sangat familiar banget dong, ya kan? Selalu kita baca setiap kali kita pengen sholat. Jadi setiap kita sholat fardu, ya, maupun sunnah, syarat sah untuk sholat itu adalah kita baca yang namanya surat Al-Fatihah. Oke, teman-teman, biasanya kan kita nganggap surat Al-Fatihah ini tuh ya udah surat Al-Fatihah biasa aja gitu kan. Tapi once kita sudah belajar apa itu keutamaan, apa itu kelebihan dari membaca surat Al-Fatihah, pasti kita ketagihan untuk baca terus gitu. Oke, seperti yang diajarkan sama bokap gue ya teman-teman. Al-Fatihah tuh 5 quri'at salahu. Jadi Fatihah itu akan termaksud bagaimana kita pengen baca gitu. Maksudnya gimana sih Wir gitu kan, pasti ada yang bingung nih. Jadi contoh gini, misalkan teman-teman pengen sehat, pengen bahagia, pengen kaya raya, pengen punya rumah misalnya gitu kan, atau pengen bisa kebayar sekolah gitu. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan mau ngedoain orang gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, kita doain supaya dia sehat gitu kan, supaya dia senang hidupnya, supaya dia gembira hidupnya, Al-Fatihah gitu kan. Pasti yang namanya doa itu selalu ditutup sama Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang semua ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu mengandung kebaikan. Kenapa bisa begitu? Karena di setiap ayat surat Al-Fatihah itu terkandung terkandung yang namanya asma Allah. Jadi di dalam ayat Al-Fatihah itu pasti ada Allahnya gitu. So, setiap kita baca ayat dari Al-Fatihah, kita sama aja melafalkan asma Allah. So, pada saat kita berdoa, lalu kita tutup pakai Al-Fatihah, itu pastinya menjadi penguat doa kita agar semakin cepat dikabul gitu ya. Kemudian cepat nyampe ke langit gitu. Oke, kalau gitu kita baca sama-sama dulu, baru setelah itu seperti biasa ya, kalau ngaji bareng Wirda itu pastinya gue akan ngajak teman-teman untuk ngaji bareng, bener-bener ngaji gitu, as in kayak baca bahasa Arabnya. So, gue akan ngajak teman-teman untuk ngaji dulu, baru setelah itu kita telaah arti dari surat Al-Fatihah tersebut, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu surat yang sangat familiar banget sama kita, selalu kita baca. Tapi ternyata teman-teman, karena kita mungkin kurang ilmu, kita suka nggak ngeh sama amalan-amalan yang terlihat ringan tapi ternyata memberatkan. Oke, kita akan belajar ya dari satu ayat tuh kayak apa artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini gue baca artinya juga, teman-teman bisa ikut ngaji bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Maliki yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Oke teman-teman, sebelumnya di sini gue akan menjelaskan adab ketika kita berdoa. Biasanya kalau ada orang yang berdoa, kalau kita berdoa, kita akan langsung to the point, cenderung to the point gitu. Selesai sholat, kita langsung bilang kan, ya Allah kasih saya duit 10 miliar. Ya Allah kasih saya kerjaan yang gajinya 20 juta per bulan, tapi saya nggak perlu ngapa-ngapain.
Emang ada. Ya Allah kasih saya anak, ya Allah kasih saya suami, ya Allah gini gini gini. Tapi kita melupakan yang namanya adab dalam berdoa. Nah, di sini kita akan belajar ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa? Jangan langsung to the point mengatakan apa yang kita pengenin, teman-teman. Tapi di sini kita wajib dulu yang namanya istighfar pertama. Ya, ini adalah adab dalam berdoa, teman-teman. Jadi pertama kita baca istighfar dulu. Kenapa sih kita perlu baca istighfar? Astagfirullahalazim. Kenapa kita perlu baca kayak gitu? Karena gini, salah satu penyebab ya, kenapa kita kadang-kadang kan suka mikir, kenapa ya doa gue tuh nggak dikabul? Kenapa ya gue ada doa tapi kok kayaknya nggak didengar doa gue gitu kan? Kenapa ya gue ada doa tapi nggak ada perubahan dalam hidup gue? Nah, salah satu penyebab kenapa doa kita itu tertunda, bukan tidak terkabul, tapi tertunda, bisa jadi adalah perbuatan-perbuatan kita yang kurang menyenangkan atau dosa. Gue udah sering banget menggambarkan ilustrasi seperti ini. Ketika kita sedang gelap sama tujuan, ketika kita sedang merasa nggak ada yang bisa kita tuju, pintu semua ketutup, jalanan semuanya ketutup, udah kayak PPKM gitu kan. Dibatesin, kayaknya mau gerak tuh bingung mau gerak kemana karena serba ketutup semua gitu. Sebenarnya bukan jalanannya yang ketutup gitu, tapi bisa jadi dosa kita yang menutupi jalanan tersebut. Jadi ini ibarat kata kayak kita berdiri di tengah jalan, yang di depan jalanan itu tuh kayak ada banyak tumpukan sampah gitu. Nah, imagine kalau sampah-sampah tersebut tuh adalah dosa kita. Maka yang harus kita lakukan supaya kita bisa jalan lagi nih, melewati jalan tersebut tanpa ada halangan dan tanpa ada sampah, dengan cara apa? Dibersihkan. Pastinya kan kita singkirin dulu sampahnya, baru kemudian kita bisa jalan. Ya, jadi dosa ini ibarat benteng yang bisa menghalangi kita dari terkabulnya doa, yang bisa menghalangi kita dari keajaiban-keajaiban dalam hidup gitu, yang menghalangi kita dari misalkan dari lapangnya rezeki atau mudahnya kehidupan gitu, karena ada dosa yang kemudian menghalangi kita. Tapi jangan khawatir, karena seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi mau kita punya dosa sebesar apapun dan seberat apapun, asalkan kita bisa kembali lagi kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerima kita kembali gitu. Karena pada saat tidak ada yang bisa menerima kita, ya hanya Dia satu-satunya yang bisa menerima kita dan mampu menerima kita. Teman-teman, kalau kita berbuat salah sama manusia, ya, nggak semua orang itu mampu menerima kita lagi loh. Kalau kita ada berbuat kesalahan sama manusia, nggak semua manusia itu punya hati yang begitu lapang sampai dia bisa memaafkan kita, menerima kita apa adanya. Kadang-kadang kesalahannya juga sepele gitu. Mungkin kita ya pernah nyuekin dia gitu, atau kita pernah bohong sama dia gitu kan. Tapi ada beberapa orang, banyak banget gitu, yang nggak bisa menerima kesalahan orang lain. Pokoknya sekali enggak, ya enggak gitu. Sekali gue udah gak demen sama dia, ya udah gue gak demen sama dia gitu. Tapi itu tidak berlaku sama Allah. Kenapa? Karena Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, bayangkan jika Allah gitu ya punya sifat yang gak mau memaafkan. Coba, mungkin kita gak bisa hidup sampai sekarang gitu. Jadi gue selalu percaya gitu ya, kenapa sampai sekarang walaupun situasi lagi sulit, lagi susah, kita masih bisa hidup enak dalam tanda petik gitu ya. Seenggak enak-enaknya kita kan masih bisa tiktokan, masih bisa instagraman gitu kan. Sebagian besar orang di luar sana benar-benar sama sekali nggak punya handphone, nggak punya kuota, nggak punya rumah, bahkan tidurnya cuma beralaskan kardus, koran dan segala macam. Lah, kalau kita penuh dengan dosa tapi kita masih hidup dalam kelimpahan kenikmatan, jangan GR. Jangan GR kayak oh ini gara-gara ibadah gue nih. Enggak juga. Bisa jadi kenapa kita masih bisa eksis sampai sekarang, masih ada sampai sekarang, walaupun dosa kita bejibun, tapi hidup kita masih enak. Bisa jadi di situ ada doa orang tua kita yang terdahulu atau yang sekarang. Ada doa kebaikan dari orang yang mungkin kita pernah kenal sama dia, kita pernah bantu dia, kemudian dia mendoakan, ya Allah berikanlah kebaikan kepada orang tersebut. Maka dari situ kita bisa jadi hidup enak gitu, hidup nyaman, walaupun sebenarnya dosa kita segunung. Oke, jadi balik lagi gitu ya teman-teman, bahwa ketika kita berdoa itu ada yang namanya adab. Jadi yang pertama kita baca istighfar dulu. Oke, tadi gue udah bahas kenapa kita harus baca istighfar sebelum berdoa ya. Karena bisa jadi dosa kita lah yang menghalangi kita dari yang namanya dikabulkan.
Bukan masalah Allah nggak denger. Kalau Allah nggak denger itu namanya impossible, karena dalam 99 asma Allah, 99 nama Allah, Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, cie, Ya Rahim, Ya Malik. Di situ kan ada apa? As-Sami', ya Allah Maha mendengar. Jadi kalau kita selalu beranggapan bahwa kita udah doa kemudian Allah nggak dengar, ya artinya bukan Allah yang nggak dengar gitu loh, tapi bisa jadi dosa kita yang terlalu pekat gitu ya, sehingga menghalangi kita dari terkabulnya doa kita sendiri. Begitu teman-teman. Tapi jangan pesimis. Jangan justru gitu ya, justru nih kalau banyak banget orang-orang yang ngerasa gini, ah udahlah, ya emang gue udah kebanyakan dosanya, percuma gue doa juga gitu kan, ah gue saking banyaknya dosa gitu. Kadang-kadang ada orang yang begini, saking mereka itu ngerasa dosanya banyak sampai mereka malu buat berdoa sama Allah. Harusnya nggak begitu gitu. Justru pada saat kita merasa dosa kita banyak, kita menghadap Dia, kita harusnya lebih tenang, karena doa itu adalah termasuk pahala. Jadi kalau kita berdoa itu sama saja bisa mengurangi dosa kita gitu. Jadi berdoa aja itu udah pahala gitu. Ditambah kita meminta ampun begitu kan. Nah, kemudian setelah istighfar apalagi? Yang kedua adalah kita harus memuji Dia gitu. Kan di sini bilang nih, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, ya Allah makasih banyak. Jadi kita bersyukur dulu, habis istighfar kita bersyukur, ya Allah makasih banyak, saya udah dikasih sehat, di tengah banyak orang yang sekarang lagi kesusahan, banyak orang yang lagi berjuang bahkan untuk nafas, di tengah banyak orang yang lagi berebutan oksigen, sambil kita doain juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi positif sekarang, atau ada keluarga kalian lagi positif sekarang, mudah-mudahan cepat sehat dan cepat sembuh. Tapi di sini maksud gue adalah setelah kita beristighfar, kita wajib yang namanya bersyukur, mensyukuri dan juga berterima kasih sama Allah. Ya sama halnya lah teman-teman ketika kita pengen minta duit jajan tambahan sama orang tua gitu kan, sama emak kita. Kalau kita langsung nyamperin emak kita, terus kita langsung bilang, "Mak, aku mau jajan," gitu kan, bisa digaplok sama malu gitu. Jadi biasanya kalau kita pengen minta ke orang tua, apa yang kita lakuin? Caper dulu, pura-pura bantuin bersihin piring lah, yang biasanya juga nggak dablek ngebersihin piring gitu kan, pura-pura nyapu, pura-pura ngepel, pura-pura nanya, "Mak udah makan belum?" Padahal biasanya juga nggak pernah nanya gitu kan. Tapi pasti gitu, sebagai manusia gitu ya, manusiawi, kadang kita perlu caper ke orang buat dapetin sesuatu. Nah, ke Allah juga begitu gitu, jangan langsung minta to the point, walaupun sebenarnya nggak masalah, cuman balik lagi ini adalah adab dalam berdoa. Jadi kita bersyukur dulu nih sama Allah, ya Allah makasih atas nikmat yang telah Engkau berikan, kesehatan, kemudian makanan yang Allah berikan, dan segala macam gitu. Kemudian baru setelah itu kita berdoa. Apa sih yang menjadi keinginan kita? Nah, di situ lu berdoa ada tuh ceritanya ya kan. Oh, saya pengen duit yang banyak. Boleh, nggak apa-apa. Saya pengen pekerjaan yang stabil. Saya pengen panjang umur, saya pengen orang tua saya sehat, bebas penyakit, saya pengen COVID segera hilang dari Indonesia dan seluruh dunia. Saya pengen bisa sekolah di luar negeri, saya pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri. Whatever doa kalian gitu, doa di situ. Ya, ketika udah doa, dibungkuslah nih ceritanya dengan baca surat Al-Fatihah. Ingat ya, karena Al-Fatihah tuh 5 quri'at salahu. Jadi Fatihah itu bisa dimaksudkan untuk apapun yang kita tuju. Pengen sehat, pengen kaya, pengen pintar, dan segala macam. Kita bungkus pakai Al-Fatihah. Begitu teman-teman ya. Oke lanjut, tadi kita juga udah bahas adab berdoa. Selanjutnya ya, ayat ke-6.